Oke, minggu kemarin kayaknya nggak banyak kegiatan deh. Eh, lumayan lah. Oke, selamat pagi semua. Em, Dingin di hari tanggal 28 di akhir bulan November, di bulan Februari, sorry. Tepatnya di minggu terakhir bulan Februari. Di minggu terakhir juga kemarin gua masuk lagi kantor, eh, gawe lagi, terus aktivitas lagi setelah hampir 3 minggu gua di rumah dan bed rest, karena kondisi. Em, Suara juga udah balik. Kemarin suara hampir nggak ada sama sekali. Di tanggal 23 gue awalin dengan briefing sama tim gue, karena memang persiapan high season lebaran, terus review ada apa aja selama gue nggak masuk hampir 3 minggu, terus ngobrol sama beberapa dua orang leader gua, yang dua orang tim gua yang gua dorong jadi leader, untuk megang 2 cabang. Terus alhamdulillah udah setujuin, terus efektif hari Senin besok udah mulai jalan ke beberapa cabang. Nah ini yang bikin seru karena banyak diskusi, banyak ngobrol terkait dengan rencana kedepannya seperti apa, terutama berkaitan dengan sisi operasional sama sisi penjualan yang harus segera digenjot. 2 cabang ini dulunya adalah yang kemarin gue cerita, ya gue pernah cerita apa enggak ya. Jadi selama hampir 2 tahun ini gue lagi banyak dikasih sama mitra untuk take over beberapa mitra yang gagal secara bisnis. Terus ya ini dikasih, dan gue coba, kalau memang udah nggak bisa diperjuangkan ya harus dilepas mau nggak mau. Mata gatel banget. Terus akhirnya disepakatin apa-apa aja yang harus dicari, potensi-potensi apa yang harus dicari, dan strategi apa yang harus dijalanin supaya bisa ngejar dari sisi cabang itu gitu. Karena ada salah satu cabang yang memang sudah kita take over, malah penjualannya meningkat. Nah ini yang penjualannya bagus, penjualannya jadi operasional jadi bagus. Jadi kan secara nggak langsung pengelolaannya yang bermasalah gitu. Dan memang ini masih ada 2 atau 3 cabang lagi yang memang secara proses harusnya sih lebih baik lagi gitu ya, karena ada beberapa cabang yang memang masih handle dan penanganannya kita. Terus lanjut di 12:30 itu ngobrol nggak terlalu lama karena ngobrol cukup intens. Di 12:30 gue jemput anak karena memang sekolahnya juga nggak terlalu, biasanya pulang jam 3, jam 2 nih pulang setengah 1, jadi waktunya harus ngejar jemput anak ke sekolah, terus balik lagi kantor, meeting, persiapan orang sama tim support, tim HC, tim IT. Tahu bisa gue masukin footage apa enggak, tapi yang pasti kemarin meeting cukup intens di hari Senin. Terus
Itu di hari Senin, gue pulang jam 8, jam 7, jam 8 kayaknya. Sampai rumah ya sekitar jam segituan. Karena memang dari pagi gue udah hadir, jadi nggak terlalu banyak, udah disetting apa aja yang mau dikerjain, jadi nggak terlalu molor kerjaannya. Di tanggal 24 malamnya gue nggak, ya ngobrol, kumpul sama keluarga, ngobrol-ngobrol biasa aja sih, tapi nggak terlalu intens. Terus di tanggal 24 ini nonton MU main, menang lawan Everton. Ini kayaknya tren positif MU udah hampir 6 laga belum terkalahkan ya. Satu seri 5 kali menang kalau nggak salah. Nah ini masih unggul 3 di posisi keempat. Terus oh iya, ini di hari Selasa itu gue ada jadwal ketemu sama guru BK di sekolah gue biasa, di sekolah anak gue ya, biasalah. Terus diskusi tentang anak gue bareng wali kelas, terus ngobrolin tentang keseharian anak gua di rumah dan di sekolah. Ya berarti kan kalau lu tahu sendiri lah kalau BK tuh kayak gimana. Ya intinya banyak yang harus diperhatikan, banyak yang harus lebih dekat dengan anak. Terus juga memang ya banyak, ada hal-hal yang memang cukup diobrolin sama guru. Terus lanjut meeting, dengan habis itu beres sekitar jam 1 jam 2, lanjut jam 3 nya gue meeting karena gue nggak nganterin pulang, gue langsung balik ke kantor. Terus ngobrol sama beberapa mitra cabang di operasional. Itu di tanggal 24, tanggal 25 kayaknya nggak terlalu banyak kegiatan kalau di tanggal 25, cuman koordinasi sana sih, make sure aja terkait dengan persiapan Ramadan dan Lebaran ini udah sejauh mana. 26 Februari juga nggak terlalu intens, ada beberapa memang ada reporting sama ngobrol sama teman-teman report berkaitan dengan beberapa proses yang masih molor. Enggak, due date-nya harus molor mungkin karena kemarin juga kayak terlalu intens gua monitoring selama hampir 3 minggu. Tanggal 27 tuh kemarin ya. Tanggal 27 kemarin gua nggak kemana, hujan dari subuh, sebelum subuh bahkan. Dari tanggal 26-nya, 26 sore itu hujan. Sampai ke 27 paginya juga hujan di Sukabumi. Banyak kegiatan yang tertunda akhirnya. Banyak kegiatan yang agak sedikit kendor karena cuaca yang buruk, tapi operation tetap harus jalan meskipun agak sedikit melonggar. Nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak diskusi, nggak terlalu banyak ngobrol. Terus persiapan teman-teman yang memang mau berangkat hari Senin nanti ke cabang-cabang terkait, kita juga coba ngasih penegasan ke, nanti kita juga ikut, teman-teman bisa ngikutin secara nanti mungkin footage-nya kita potong-potong lah. Terus di hari apa ya? Oh iya, kemarin akhirnya lanjut gue ketemu dokter.
ya ketemu dokter jam 1 sampai jam 3 kan harus check up juga. Kondisi lebih ke kondisi gua sih sebetulnya. Terus jadi ya nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, jadi masih berlanjut dan masih sehat lah. Nah itu recap selama perjalanan weekly vlog dari tanggal 23 sampai dengan 27 kemarin. Aktivitas gue selama 1 minggu, biasanya hari Sabtu Minggu tuh gue lebih banyak gue diam di rumah. Kalau memang misalkan gue nggak ada kegiatan atau ngajak anak olahraga, atau hari ini rencana sih mau beli komik. Jadi ada rutinitas beli komik, beli buku. Jadi ada rutinitas jadwal 1 bulan sekali itu gue pasti beliin dia buku ataupun beliin dia komik. Keseruan tersendiri karena dia lagi demen-demennya baca, apalagi kalau sekarang tuh lagi demen baca komiknya Demon Slayer. Udah chapter berapa dia? Tahu dah. Kalau kemarin awalnya Miko, terus Mob Psycho, terus macam-macam lah. Nah ini lagi demen Slayer, ya kita dukung aja lah. Terus Doraemon juga dia cukup lumayan suka. Itu sih. Kalau hari Minggu kayaknya belum ada jadwal, belum ada rencana, tapi seenggaknya nanti coba kita besok deh kegiatannya apa. Di hari gue tuh seneng punya, balik lagi tadi ya, ngobrolin terkait dengan para leader gue yang memang lagi gue dorong lagi banyak orang yang coba gue dorong untuk bisa nggak stuck di satu posisi gitu. Kenapa? Karena menurut gue tuh saat lu minimal gini lah, saat berkembang berarti kan benefit itu juga berkembang gitu. Benefit lu berkembang, penghasilan lu berkembang, keluarga lu bisa berkembang gitu. Jadi nggak stuck di satu posisi gitu aja. Karena bukan sesuatu yang baik juga saat lu punya tim yang punya kemampuan terus lu diemin gitu aja, atau lu buat dia stuck di satu posisi gitu aja. Kita yakin sama kemampuannya dia, ya kasih kepercayaan, kasih batuk. Kasih kepercayaan untuk dia bisa melangkah lebih jauh gitu ya. Treatmentnya ya macam-macam sih. Treatment yang paling sering gue lakuin adalah, kalau gue sih nyuruh tim gue nge-explore diri selama itu tidak keluar dari batasan-batasan atau aturan-aturan yang udah dibuat gitu. Explore, kasih kepercayaan mereka untuk nge-leading tim dari tim yang terkecil dulu. Kalau memang misalkan dia ngerasa mampu, memiliki kemampuan, ya kita kasih kepercayaan lebih. Saat mereka udah bisa running, ya kita lepasin gitu. Jadi kepercayaan itu harus sama-sama dibangun antara kita dengan anak
buah kita atau tim kita, termasuk dari tim kita ke kitanya gitu. Jadi agar mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak mengambil langkah-langkah membuat keputusan kecil gitu ya. Itu kan harus belajar gitu, nggak serta merta tiba-tiba muncul gitu aja. Nah ini yang pengen yang sering gue lakuin ke tim gue, dan akhirnya terbukti gitu. Lu bisa ngambil keputusan apa yang paling kecil aja dulu dari apa yang lu mau gitu, selama itu tidak bukan melanggar ya, tidak melanggar SOP atau aturan yang udah ada, ya jalan-jalan aja gitu. Yang penting pasti ada dampak positif yang bisa kita ambil. Terus yang keduanya mungkin kalaupun misalkan memang itu terlalu jauh, ya kita segera pastikan bahwa itu jangan diulangi gitu, atau ada kesalahan. Akhirnya hal-hal seperti ini yang membuat orang tuh percaya gitu bahwa ya gimana orang mau belajar dari kesalahan, dikasih masalahnya aja enggak. Kan nih orang itu baru tahu saat itu terjadi masalah, saat itu terjadi bagaimana berkoordinasi dengan orang. Nah itu kondisi-kondisi itu tuh yang sering terjadi di organisasi-organisasi yang memang satu sisi butuh orang tapi satu sisi kita nggak percaya gitu. Gitu teman-temanku. Jadi minggu hari ini cukup lumayan. Tinggal kita nanti lihat perkembangan dari tim yang kita ajak untuk diskusi, yang ya review lah. Terus minggu depan ada apa lagi, tunggu aja nanti. Kita akan, ya gue rencana sih konten weekly review ini gue lakukan hampir setiap minggu. Ajang untuk latihan gue berbicara juga di depan publik. Jadi review ini bukan untuk orang lain tempatnya, tapi untuk buat gue sendiri. Ngingetin itu yang pertama. Yang kedua, belajar juga untuk bisa ngomong di depan umum. Itu aja sih mungkin. Terima kasih buat teman-teman. Kalaupun nonton, selamat menyaksikan. Oke, thank you.